kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, main-main gak usah. Yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat. Yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang kini sudah naik ke kelas 11. Ibu harap belajarnya semakin semangat, walaupun kita ada di era pandemi sekarang gitu ya. Belajar daring, belajar online, Ibu harap kalian tetap semangat. Kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas, mengikuti materi secara online, jadi tidak malas-malasan, apalagi menunda yang harus dikerjakan sekarang, ditunda sampai malam, sampai besok bahkan. Jadi Ibu harap itu tidak terjadi. Kemudian nanti ketika kita sudah mulai tatap muka di sekolah, Ibu harap di kelas 11 ini kalian semakin dewasa, kalian semakin semangat belajarnya di kelas gitu ya. Kemudian kehadirannya ditingkatkan, keaktifan kelasnya ditingkatkan, keingintahuannya ditingkatkan gitu ya. Dan mungkin yang terakhir, etika, attitude gitu ya. Karena kenapa sih Ibu selalu berbicara tentang etika? Ketika kalian akan berhadapan dengan manusia, khususnya manusia yang baru kalian kenal gitu kan. Pertama kali, seseorang itu dinilai yaitu dari etikanya. Orang tidak terlihat pengetahuannya, orang tidak terlihat nih dia cerdas atau tidak, tapi yang terlihat yaitu etikanya. Jadi Ibu harap etikanya semakin baik. Dari mana sih kita bisa melihat etika gitu kan? Dari segi berbicara, dari segi penampilan kalian, mematuhi aturan yang ada di sekolah gitu kan. Nah, Ibu harap ada perubahan, ada terobosan baru dari kalian yang kini sudah naik di kelas 11. Baiklah, pada tahun ini Ibu diberikan amanat, Ibu diberikan surat tugas oleh kepala sekolah untuk mengajar mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik khususnya di kelas 11. Nah, materi ini terbilang cukup sulit, mungkin beberapa level di atas yang kemarin kita pelajari yaitu komunikasi keperawatan ini sulit. Ya, jadi butuh konsentrasi yang tinggi, butuh disiplin yang tinggi, butuh ketekunan yang tinggi. Dan IPPD ini tidak berdiri sendiri, teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas tentang suatu penyakit. Ibu contohin misalnya kita akan belajar tentang fraktur. Fraktur itu patah tulang. Nah, kalian akan belajar misalnya fraktur tibia dextra, fraktur tibia sinistra. Maksudnya apa nih? Tibia, apa itu dextra, apa itu sinistra? Tibia itu apa ya? Tulang sebelah mana ya gitu. Maka dari itu, diulangi lagi, dibaca lagi, direview lagi, direfresh lagi materi-materi tentang anatomi fisiologi. Karena apa? Dasar dari ilmu IPPD ini adalah ilmu anatomi. Gak akan nyambung ketika Ibu membahas suatu penyakit, tapi anatominya kalian belum sampai. Misalnya lagi, Ibu membahas tentang penyakit gastritis deh misalnya. Gastritis adalah suatu peradangan pada mukosa gaster. Gaster apa ya? Yang mana ya gaster gitu kan? Gak tahu lagi. Nah, makanya dibuka lagi. Yuk baca lagi anatomi-anatomi yang sudah kalian selesaikan, yang sudah kalian tuntaskan, dan nilainya sudah lulus, nilai rapotnya sudah keluar.
Coba dibaca lagi. Karena ketika kalian lupa dasarnya, maka ilmu penyakit ini nanti akan bingung gitu. Apa sih yang dibahas gitu? Tibia itu yang mana? Gaster itu yang mana? Makanya diulangi, dan ulangi terus gitu ya, sampai paham gitu. Makanya nanti ketika kalian sudah mahir di anatomi fisiologi, sudah paham di anatomi fisiologi, udah tahu struktur dari sistem tubuh manusia, maka ilmu penyakit nanti tinggal lewat aja gitu ya, tinggal mendalami. Baiklah, di pelajaran IPPD ini Ibu punya aturan main. Ada aturan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ilmu penyakit, khusus di pelajaran IPPD. Ketika kita melaksanakan pembelajaran daring atau jarak jauh, kalian wajib mengikuti kegiatan seluruhnya yang diberikan. Kalau Ibu memberikan materi dari YouTube, ikutin, lihat. Kalau bisa ulangi, dengarkan terus, ulangi terus ya. Kalau malas ngeliatin ya minimal dengarkan gitu. Jangan sampai di next, dilewat, bahkan di skip gitu ya. Jadi Ibu harap ikutin, karena itu nggak akan Ibu ulangi ketika kalian masuk ke sekolah. Ibu akan melanjutkan materinya. Jadi kalian ulangi terus materi-materi yang Ibu sampaikan di online. Kalau Ibu memberikan tugas melalui Google Form atau Classroom dan lain sebagainya, isi. Kemudian jawab gitu ya. Jangan sampai tidak mengisi, alasannya Bu saya nggak ikut, saya lupa, saya nggak ada kuota. Ya, jadi ikutin materi secara daring, ikutin atau kerjakan seluruh tugas yang diberikan. Kemudian mengisi daftar hadir. Ibu nggak tahu kalian hadir atau enggak. Ibu nggak tahu foto yang kalian kirimkan iya atau tidak. Nah silahkan. Kalau Ibu memberikan video melalui YouTube silahkan nanti diisi kolom komentarnya, Bu saya hadir, nama dan kelas. Kemudian kalau Ibu memberikan materi secara sistem PPT atau lain sebagainya, silahkan nanti kalian isi formulir absensi kehadiran yang Ibu kirimkan terpisah ya. Kemudian nanti setiap materi, setiap minggu Ibu memberikan materi akan ada post-test. Post-test ini nanti ada nilai. Ya, jadi nilainya nanti akan Ibu akumulasikan untuk sebagai nilai harian kalian. Post-test tidak akan bisa terjawab kalau kalian tidak mendengarkan materinya secara teliti. Apalagi cuma lewat-lewat aja, apalagi cuma ngisi kolom komentar aja. Jadi ikutin materinya. Next, kita mungkin nanti akan melakukan kegiatan tatap muka. Sampai sekarang Ibu belum tahu kapan kita akan melakukan tatap muka secara langsung. Karena edarannya pun boleh melakukan kegiatan belajar secara langsung asalkan daerah tersebut sudah berzona hijau. Sejauh ini kita belum bisa. Nah nanti kalau kita sudah bisa melakukan kegiatan langsung tatap muka, ada aturan mainnya. Yang pertama, kalian harus hadir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kalau Ibu masuk jam 10.20, masuk 10.20. Ya, jadi nggak ada bahasa kalian masih istirahat. Kalian sudah di kelas. Kemudian, kalau kalian terlambat 15 menit, Ibu sudah di kelas, kalian masih di luar, masih jajan, dan lain sebagainya, Ibu tidak akan perkenankan masuk ke kelas, kecuali dengan izin atau kalian sudah punya surat masuk ke kelas, langsung ditandatangani oleh wakil kepala sekolah. Ya, apapun, boleh bidang kurikulum, boleh bidang kesiswaan, sarana dan prasarana, ataupun Dudi. Harus ada tanda tangan mereka terlebih dahulu. Kenapa Bu? Karena ketika kalian melewati waktu di awal nih, Ibu ngebahas, misalnya Ibu baru ngebahas definisi tuberkulosis adalah bla 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 bla. Kalian telat, kalian masuk di patofisiologi, gak akan nyambung. Jadi Ibu mau kalian sudah ada di kelas sebelum jam pelajaran dimulai. Kemudian, akan ada nilai kehadiran, 20% dari nilai akhir rapot. Kenapa harus ada nilai kehadiran? Karena Ibu evaluasi dari tahun sebelumnya, banyak sekali kehadiran-kehadiran yang bolong gitu ya. Sakit, izin, alfa, sakit, oke Ibu bisa toleransi asal ada surat dari dokter. Tapi ketika kalian terlalu banyak izin, apalagi izinnya aduh mau jalan-jalan dan lain sebagainya, kemudian alfa, ya, bolos, keluar atau apa, Ibu nggak bisa memberikan toleransi lagi untuk semester ini. Kenapa? Ini kelas 11, kalian sudah harus lebih dewasa. Apalagi nanti kalian akan bertemu dengan pasien-pasien. Kalian akan menjalani kegiatan praktik di rumah sakit ya. Jadi Ibu mau kedisiplinannya semakin meningkat. Terakhir, setiap pertemuan kita akhiri dengan ujian atau post-test dari materi yang sudah kita pelajari. Nilainya akan diakumulasikan untuk nilai rapot. Baiklah, untuk penilaian. Penilaian di materi IPPD ini ada aturan juga.
Ya, nanti kalian di rapot akan menerima nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, nilai pengetahuan ini Ibu ambil dari kehadiran kalian selama di kelas. Jadi semakin banyak izin, semakin banyak alfa, maka nilai akan berkurang. Kemudian dari penilaian tugas-tugas harian, kemudian tugas-tugas post-test, ya, kemudian dari nilai ujian tengah semester ataupun nilai akhir semester. Nah, untuk nilai keterampilan sama, Ibu ambil dari nilai dari kehadiran kalian. Ya, jadi ingat kehadiran. Saat praktek kalian nggak ada, saat praktek kalian masih di kantin gitu. Kemudian terlambat, labnya ditutup, maka Ibu anggap tidak hadir. Ya. Kemudian dari hasil atau nilai harian dari hasil praktikum sama, dan terakhir dari penilaian akhir praktikum. Ya, jadi dilihat poin-poinnya. Semakin banyak poin yang kalian kurangi, maka nilai rapot pun mungkin akan semakin berkurang. Berikut Ibu tampilkan kompetensi dasar. Jadi apa aja sih yang akan kita pelajari selama 1 tahun ini, selama materi IPPD di kelas 11 ini, karena nanti IPPD itu akan berlanjut. Jadi nanti ada IPPD di kelas 11 dan IPPD di kelas 12. Nah, untuk kelas 12 nanti melanjutkan materi yang sudah dipelajari ya. Untuk di kelas 11, materi yang akan Ibu bahas yaitu yang pertama ada tentang dasar-dasar ilmu penyakit. Apa sih itu ilmu penyakit, sejarahnya seperti apa, penamaan penyakit itu bagaimana, awalnya bagaimana sih penyakit itu muncul, kita akan bahas di dasar-dasar ilmu penyakit. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang ilmu penyakit sistem muskuloskeletal. Nah, ini maksudnya, muskuloskeletal itu apa sih? Nggak tahu. Apalagi ilmu dalam ilmunya gitu, ilmu penyakitnya. Ketika kalian tidak tahu tentang apa sih muskuloskeletal, maka akan sulit. Jadi, sok buka lagi ya, sebelum terlambat, buka lagi buku anatominya. Karena Ibu nggak akan mengulang terlalu banyak mengenai anatomi, Ibu akan langsung ke ilmu penyakitnya. Kemudian, selanjutnya Ibu akan membahas tentang ilmu penyakit sistem kardiovaskular ya. Baca tuh, apa itu kardiovaskular? Kemudian sistem limfatik, respirasi, gastrointestinal, urinaria, reproduksi, dan terakhir ilmu penyakit sistem endokrin. Apa itu endokrin? Ada di mana aja kah endokrin? Fungsinya apa? Dibaca lagi anatomi fisiologinya. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi yang pertama tentang dasar-dasar ilmu penyakit, Ibu ingin menyampaikan materi yang Ibu sampaikan ke peserta MPLS atau ke adik-adik kalian tentang protokol kesehatan COVID. Jadi ini berlaku sebetulnya untuk kalian dan untuk kelas 12 juga. Jadi Ibu harap kalian lihat dulu seperti apa sih protokol kesehatan COVID. Ibu saya udah tahu ya, minimal kalian refresh lagi, kalian ulangi lagi dan terapkan. Jadi Ibu harap ini diterapkan, dijadikan kebiasaan. Nah, silahkan kalian saksikan terlebih dahulu seperti apa protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Adik-adik, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali, jadi kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku, aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh, aku bisa melompat sejauh 1-2 meter. Kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing,
aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu, tapi aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker, agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat suka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah. Sudah lihat di videonya bahwa COVID-19 ini adalah suatu virus yang sangat kecil, dia mampu melompat-lompat, dia bisa bermutasi gitu ya. Dan virus corona ini menyerang saluran pernafasan. Ini sih gejala pada pasien yang mengalami COVID-19 ini. Yang paling khas pada pasien-pasien dengan COVID-19 ini ada beberapa gejala. Salah satunya yaitu ada demam. Demam ini muncul pada pasien dengan COVID-19 di mana suhu tubuhnya mencapai lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian gejala selanjutnya ada batuk pilek, kemudian ada gangguan pernafasan lainnya seperti sesak, kemudian muncul sakit tenggorokan, dan terakhir letih dan lesu. Ibu tampilkan peta sebaran COVID di Indonesia. Ini data yang Ibu update itu pada tanggal 12 Juli 2020. Oke, bisa kalian lihat angka dari penderita COVID di Indonesia yang sudah terkonfirmasi atau hasil swabnya terkonfirmasi COVID-19 ini sudah mencapai lebih dari 75.000 orang. Kemudian kita lihat juga angka kematian di Indonesia sudah lebih dari 3.600 orang. Wow, gitu kan? Kita sudah melihat terkonfirmasi positif di Indonesia sudah sangat tinggi gitu ya. Dan kita harus mampu memutus rantai dari sebaran COVID-19 ini. Bagaimana nih caranya kita mampu memutuskan rantai sebaran COVID itu? Ada beberapa hal yang mampu kita lakukan, yang harus kita lakukan, dan sangat mudah kita lakukan untuk mencegah COVID-19 ini. Hal pertama yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini sangat mudah. Dan mungkin ini sudah diajarkan ketika kalian duduk di TK gitu ya. Mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun atau dengan cairan berbasis alkohol minimal 20 detik. Kemudian dijadikan suatu kebiasaan setiap saat. Jadi kapanpun kalian sudah menyentuh sesuatu, harus mencuci tangan. Jadikan itu sebuah kebiasaan. Jadi kalau bisa di ranselnya ada hand sanitizer gitu ya. Jadi ketika kalian sudah megang lift, kalian sudah megang pegangan pintu, kalian sudah megang pegangan tangga, yuk langsung cuci tangan. Kenapa sih harus cuci tangan, Bu? Karena virus COVID-19 ini mati oleh sesuatu yang bersifat asam. Salah satunya ada sabun, kemudian ada alkohol. Jadi sering-seringlah mencuci tangan agar kalian bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Protokol yang kedua untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 yaitu kalian harus stay at home gitu ya. Harus tetap di rumah, belajar, bekerja, beribadah di rumah. Aduh Bu, bete banget ya gitu, harus di rumah terus. Kita udah lebih dari 3 bulan ini libur gitu ya. Sekarang harus masih tetap di rumah gitu. Ya, karena ini adalah salah satu cara kita untuk mencegah penularan COVID-19. Gimana nih biar caranya kita bisa tetap produktif, yang masih sekolah bisa tetap konsentrasi gitu ya, untuk tetap di rumah, untuk tetap belajar di rumah.
Di sini ada beberapa cara. Coba kalian bikin yang namanya prioritas harian kalian. Hari ini mau ngapain nih? Hari ini kita harus selesai apa nih? Gitu kan? Harus tersusun jadwalnya. Kemudian setelah 2 jam kalian harus bisa beristirahat. Tujuannya apa? Biar konsentrasinya kembali lagi. Jadi jangan dipaksakan ketika tugasnya nanti semakin banyak, itu dipaksakan biar nanti jam 10 selesai saya bisa istirahat. Jangan. Jadi setiap total dari 2 jam kalian istirahat dulu nih 15 menit atau 30 menit. Atau mungkin setelah bekerja atau belajar selama 20 menit, 5 menit kalian istirahat dulu 5 menit. Tujuannya apa sih? Sama, yaitu untuk menjaga konsentrasi. Dan selanjutnya bisa juga ketika kalian istirahat, kalian bisa berbincang-bincang dengan teman secara online. Ketika sudah selesai, misalnya kita punya skala, hari ini saya belajar dari jam 7, hari ini saya MPLS dari jam 7 sampai jam 12 siang. Coba kalian lihat checklist apa aja nih yang sudah kalian lakukan gitu. Tugasnya udah diselesaikan belum? Evaluasinya sudah dikirim belum? Jangan sampai ada yang terlewat. Kenapa? Karena di jam nanti, di jam selanjutnya kalian sudah punya kegiatan lainnya gitu ya. Protokol yang ketiga yaitu kalian harus menjaga jarak. Jaga jarak ini minimal 1 meter ya. Kenapa sih kita harus physical distancing atau social distancing, tidak boleh berkumpul, tidak boleh berkerumun gitu ya. Karena tadi sifat dari COVID-19 ini dia mampu meloncat, dia bisa terbang gitu kan. Nah, jangan sampai kita berkerumun. Jangan sampai kita berkumpul dengan massa yang banyak tanpa adanya jarak gitu ya. Boleh berkumpul misalnya 15 orang atau 20 orang, tapi tetap ada jarak antara 1 atau 2 orang tersebut. Intinya untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini yang harus dilakukan yaitu jangan berjabat tangan ya. Ketemu ibu jangan berjabat tangan ya. Cukup kalian menundukkan kepala atau mungkin bersapa dengan tangan tapi tidak bersentuhan secara langsung, atau mungkin bisa menyimpan tangan kanan di silang dada kiri gitu. Cukup seperti itu untuk menunjukkan salam kita, untuk menunjukkan hormat kita, namun tidak langsung berjabat tangan. Kenapa? Karena media terbaik penularan COVID ini yaitu tangan. Ketika tangan kita terkontaminasi dengan si COVID-19 ini dari seseorang gitu ya, kemudian kita melakukan aktivitas seperti megang mata, hidung, telinga, nah COVID-19 ini bisa masuk. Nah, jadi hati-hati untuk tangan. Kalaupun lupa nih Bu, saya udah jabat tangan tadi gitu kan, langsung cuci tangan ya, langsung gunakan hand sanitizer. Dan selanjutnya yaitu kalian harus menggunakan masker ya. Indonesia sudah diberikan anjuran, sudah diberikan himbauan kepada masyarakatnya langsung oleh presiden untuk kalian selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk mencegah sebaran virus 19 ini ya. Karena apa kalian tidak menggunakan masker, maka virus itu akan terhirup kemudian masuk ke saluran pernafasan kalian dan dia akan berkembang gitu. Nah, masker ini adalah salah satu media untuk menahan, untuk mencegah si COVID-19 ini masuk ke saluran pernafasan kalian. Baiklah, terakhir dari Ibu untuk menuju new normal, namun tetap aman dari COVID-19, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Jadi untuk kalian nanti ketika sudah bisa masuk ke sekolah, harus punya tas siaga COVID gitu ya, yang kalian jadikan senjata ampuh untuk perlindungan diri kalian. Yang pertama jelas kalian harus pakai masker. Jangan lupa disiapkan juga masker cadangan. Lalu kantong untuk masker habis pakai gitu ya. Kemudian siapkan juga hand sanitizer. Siapkan tisu basah atau tisu kering. Kemudian bawa alat makan sendiri. Bawa botol minum sendiri, sendok sendiri. Kemudian bawa juga perlengkapan ibadah sendiri. Jangan lupa untuk selalu membawa multivitamin untuk menjaga stamina kalian semua. Sekian materi protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, kita masuk ke kompetensi yang pertama tentang dasar-dasar ilmu penyakit. Nah, di sini apa aja yang kita pelajari? Yang pertama tentang sejarah ilmu penyakit, kemudian pengertian patologi, kemudian pembagian ilmu penyakit, penyebab suatu penyakit, pemberian nama penyakit, batasan penyakit, dan terakhir tentang contoh perjalanan penyakit ya. Jadi ini yang akan kita bahas di bab pertama. Baiklah, kita mulai materi mengenai sejarah ilmu penyakit. Nah, sejarah patologi atau ilmu penyakit ini dapat ditelusuri pada aplikasi awal suatu metode ilmiah untuk bidang kedokteran. Nah, ini diawali dari perkembangan yang terjadi di Timur Tengah selama zaman keemasan Islam. Dan juga dimulai di Eropa Barat pada zaman Renaissance di Italia. Nah, jadi inilah awal dari
ilmu patologi atau ilmu penyakit. Nah, dimulai pada awal atau era morbid anatomi, di mana pada zaman ini untuk mengetahui ilmu anatomi itu dilihat langsung dari bentuk fisik jasad manusia yang dipotong dan dibelah. Nah, di situ mereka mulai mempelajari tentang anatomi tubuh manusia langsung dari jasad manusia itu sendiri. Kemudian ada pelopor patologi atau orang-orang yang berperan dalam ilmu penyakit. Yang pertama ada Anthony Benevent. Nah, Anthony ini menerangkan penyakit dari hasil pembedahan 20 kasus bedah mayat dari 20 kasus. Dan terkenal Anthony ini sebagai Bapak PA atau Bapak Patologi Anatomi. Selanjutnya ada Battista Morgagni yang sama juga menerangkan tentang konsep patologi dalam praktik pengobatan. Selanjutnya ada Xavier Bichat pada tahun 1771 sampai 1802. Seseorang yang pertama menjelaskan bahwa tubuh terdiri atas jaringan. Nah, ini yang menemukan konsep dari jaringan, jadi tubuh manusia itu terdiri atas jaringan-jaringan. Kemudian ada Matthew Bell pada tahun 1761 sampai 1821 yang sama juga orang pertama yang menuliskan tentang patologi anatomi secara sistematis dan terperinci ya. Oke, selanjutnya selain dari pelopor kita akan membahas tentang perkembangan ilmu patologi. Dimulai pada zaman Empress sampai dengan tahun 1850, kemudian ada zaman pengetahuan dasar ilmu pengetahuan kedokteran dari tahun 1850 sampai 1900, kemudian zaman pengetahuan klinis dari tahun 1900 sampai 1950, serta ada zaman pengetahuan kesehatan masyarakat dari tahun 1950 sampai dengan sekarang. Ada zaman Empress sampai dengan tahun 1850 ini adalah zaman tentang pengetahuan kesehatan yang hanya didasarkan pada pengalaman Jadi tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya, jadi hanya berdasarkan pengalaman. Kemudian muncullah seseorang yang bernama Hippocrates yang berusaha memisahkan dari ilmu pengetahuan kedokteran dengan ilmu mistik. Kemudian zaman pengetahuan dasar ilmu pengetahuan kedokteran itu dimulai pada 1850 sampai dengan tahun 1900. Nah, pada masa ini mulai didapatkan ilmu-ilmu dasar tentang kedokteran. Juga mulai ditemukan yang namanya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek. Pengetahuan klinis pada tahun 1900 sampai 1950. Nah, pada waktu ini dikenal sebagai ilmu kedokteran, namun khusus di bidang pencegahan. Jadi ilmu-ilmu patologi yang mulai bergerak, namun hanya fokus di bidang pencegahannya. Ada zaman pengetahuan kesehatan masyarakat dimulai pada tahun 1950 sampai dengan sekarang. Nah, pada zaman ini mulai muncul diagnosa, mulai muncul nama suatu penyakit, muncul pengobatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, dasar dari patologi ini atau ilmu penyakit ini juga muncul melalui yang namanya antropologi. Antropologi itu artinya ilmu tentang manusia. Kemudian berdasarkan juga dari demografi, struktur atau distribusi dari masyarakat. Kemudian dasar dari patologi ini juga mungkin muncul dari epidemiologi. Artinya apa sih epidemiologi? Itu artinya tentang pola penyebaran suatu penyakit. Kemudian patologi ini juga muncul dari etiologi. Etiologi itu penyebab. Penyebab dari suatu penyakit itu apa sih? Nah, itu ilmu tentang etiologi. Kemudian ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis itu artinya tanda dan gejala. Oh, penyakit ini tanda gejalanya ini beda dengan penyakit ini, manifestasinya ini Kemudian ada patofisiologi. Patofisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh yang mengalami suatu gangguan Selain daripada perkembangan ilmu kedokteran atau zaman-zaman dari ilmu patologi, ada juga sejarah lain dari penemu-penemu kemajuan di bidang patologi atau ilmu penyakit Jadi patologi itu ilmu penyakit. Tadi kita lihat ada Anthony van Leeuwenhoek Beliau adalah penemu pertama mikroskop yaitu Anthony van Leeuwenhoek. Jadi diingat. Kemudian penemu selanjutnya dalam bidang ilmu penyakit ada Francisco Redi. Dia adalah penemu macam-macam cacing yang dapat menyerang usus manusia. Kemudian ada Lord Lister. Beliau adalah ahli bedah asal Inggris yang membuktikan bahwa dalam suatu luka infeksi itu mengandung banyak sekali penyakit. Dan selanjutnya ada Robert Hooke. Beliau adalah penemu penyakit tuberkulosis. Selanjutnya ada Loeffler. Loeffler ini adalah penemu dari basil difteri. Kemudian penemu selanjutnya ada Prof. Eichmann. Nah, Prof. Eichmann ini adalah penemu penyakit biri-biri. Kemudian ada Rose. Rose ini penemu dari penyakit malaria. Kemudian ada Weddell. Weddell ini penemu basil dysentery. Dan terakhir ada Edward Jenner. Beliau adalah penemu dari vaksin cacar. Baiklah, untuk materi minggu ini, Ibu cukupkan dulu di sini. Jadi silahkan kalian ulangi lagi. Silahkan kalian review lagi, karena ini nama-nama pelopornya ini agak cukup sulit diingat, cukup sulit juga diucapkan, nulisnya juga sulit Jadi diulangi terus
Jadi ingat, untuk sejarah ilmu penyakit ini, sejarah dari patologi ini dimulai dari zaman keemasan Islam. Kemudian ada zaman era morbid, di mana anatomi manusia ini ditemukan dari fisik jasad manusia yang dipotong ataupun dibelah. Kemudian tadi juga kita sudah membahas pelopor-pelopor dari patologi ya. Dari Anthony Benevent sampai selanjutnya ada Battista Morgagni, silahkan kalian baca lagi, kalian ulangi lagi. Kemudian kita tadi sudah membahas tentang perkembangan dari ilmu patologi ya, dari mulai zaman empiris sampai ke zaman kesehatan masyarakat. Di mana pada zaman kesehatan masyarakat suatu penyakit sudah dapat didiagnosis berdasarkan dari etiologi, manifestasi, patofisiologi, demografi, antropologi dan lain sebagainya. Kemudian tadi kita juga sudah membahas sejarah dari penemu-penemu dalam kemajuan di bidang patologi. Ya, yang pertama kita bahas tentang penemu mikroskop, yaitu ada Anthony van Leeuwenhoek. Kemudian selanjutnya ada Francisco Redi, sampai terakhir tadi kita membahas penemu cara vaksin cacar, yaitu ada Edward Jenner. Nah, mungkin nanti selanjutnya kita akan mengetahui siapa sih penemu dari vaksin COVID-19 atau novel coronavirus 19. Siapa nih penemunya? Nah, baiklah. Terakhir, untuk evaluasi atau proses akan Ibu tuliskan linknya. Silahkan nanti kalian klik, kemudian isi identitas dan jawabannya di deskripsi ya. Jadi untuk linknya Ibu sertakan di deskripsi. Kemudian jangan lupa untuk mengisi di komentar nama dan kelas. Ini untuk melihat Ibu, untuk mengetahui bahwa kalian hadir, bahwa kalian melihat video ini, bahwa kalian mengulangi terus video ini. Ibu akan lihat di komentarnya. Baik, minggu depan kita akan membahas tentang pengertian dari patologi. Apa sih itu patologi? Apa sih itu ilmu penyakit ya? Kemudian penyebab-penyebab dari suatu ilmu penyakit ya. Baiklah, Ibu tutup. Jangan lupa postesnya diisi. Hari ini juga karena besok linknya sudah tidak berlaku, linknya sudah Ibu tutup. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu.